Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Aron Bakrin, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 17030800011 semester 7. Baik, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi ini merupakan tugas yang ke-11. Isi penyampaian dan yang lainnya berkaitan dengan video ini kurang lebih sama dengan video-video sebelumnya. Jadi tanpa membuang waktu, mungkin saya langsung saja menjelaskan. Jadi buku ini berbicara tentang perjalanan sosial dan masalah kepercayaan. Buku ini sudah diedit oleh Bu Borothstein. Nah, sebelumnya di sini pertama itu berbicara tentang refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Jadi sini sebenarnya yang dijelaskan di dalam sini merupakan apa yang dialami oleh penulis daripada buku ini, dimana semua yang dialaminya pada hari ini, dimana sini dikatakan bahwa semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Itu kalimat pertama dari penjelasan ini. Nah, terus masuk kepada bagiannya, dia mengatakan yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu pada November 1997. Nah, dia mengatakan bahwa dia diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia atau tentang masyarakat di Swedia. Sini dia menjelaskan bahwa ada berbagai macam masalah yang mereka bicarakan untuk mencari pencerahan dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini dijelaskan juga tentang pajak dan lain sebagainya. Di sini rupanya dia memberikan ceramah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Jadi sebagian besar itu membahas tentang perbedaan yang terkadang esoteris antara program kesejahteraan universal dan selektif, hak warga Swedia untuk sesekali mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah. Juga berbicara tentang hak warga Swedia untuk mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah, misteri prinsip akses publik ke catatan resmi dan lain sebagainya. Konteks ini sekarang berbicara tentang perangkap sosial dan masalah kepercayaan. Jadi konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih informal antara Swedia dan Rusia, itu salah satu orang diajak untuk berbicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di lembaga administrasi perpajakan Rusia. Nah, itu dia memberitahu bahwa dia luar biasa tertarik terhadap negara Swedia dan juga administrasi di negara Swedia.
Di sini juga dia masih bercerita atau menjelaskan tentang itu, tentang apa yang dirasakannya dan lain sebagainya, tentang pembandingan antara negara Swedia dan juga Rusia, tentang pengumpulan pajak yang persentasinya yang sangat beda jauh dan lain sebagainya. Itu angka persennya Swedia itu mengumpulkan 98,7, sedangkan di Rusia itu hanya 24% saja, dari sangat beda jauh. Dewan Pajak Nasional Swedia mungkin mengumpulkan presentasi seperti itu dari jumlah total yang dianggap warga negara benar. Pertanyaan berikutnya tentang bagaimana itu mungkin, itu dia menjawab bahwa itu mungkin karena ada dua hal. Selama beberapa tahun di pertengahan 1980-an, dia mengalami hak istimewa untuk bekerja sama dengan Urban Laurin di Departemen Ilmu Politik di Uppsala, yang doktornya tajam dan terampil disertai telah pada kecenderungan atau keengganan orang Swedia untuk membayar pajak mereka. Jadi dia tidak sepenuhnya bingung tentang masalah dengan melalui kolaborasi jangka panjang dengan ilmuwan politik dan sebagainya. Itu di sini juga mengatakan bahwa menggunakan penelitian Lauren dan orang lain yang diketahui pada saat itu, dia menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan atas keyakinan yang tersebar luas bahwa administrasi perpajakan cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan satu atau lain cara. Ada juga di sini dia mengatakan, berbicara tentang studi-studi berbasis di Denmark, Amerika dan lain sebagainya untuk mendukung pernyataan di atas. Tujuan birokrat Rusia juga dibicarakan dalam ini, tentang pajak dan lain sebagainya. Ini juga tidak mungkin bahwa kebanyakan orang membayar pajak hanya untuk alasan altruistik. Beberapa bentuk persetujuan bersyarat harus diperhitungkan. Syarat-syarat tetap orang percaya bahwa kebanyakan orang lain mungkin membayar sesuai dengan yang seharusnya, dan yang kedua, sebagian besar uang digunakan untuk tujuan yang dianggap orang sah. Tujuan birokrat Rusia itu kemudian bertanya-tanya apakah benar sebagian besar pejabat di pemerintah negara Swedia tidak dapat disuap. Menjawab masuk afirmatif dan kemudian bertanya agak diam-diam, apakah keyakinan warga Rusia tentang korupsi yang meluas dan penyuapan dalam administrasi perpajakan didirikan. Ini masih tentang pembicaraan antara keduanya. Ini juga tentang masih pembicaraan dari keduanya juga. Sebenarnya ini masih berlanjut terus pembicaraan itu, tetapi di sini kita lihat bahwa banyak poin-poin yang sangat bagus dari pembicaraan atau isi pembicaraan yang ditampilkan di dalam sini. Dia tidak hanya memberikan pengetahuan tapi tentang perpajakan atau kehidupan administrasi di suatu negara, tetapi sini dia juga menekankan kepercayaan kepada suatu hal kepada kita. Gembati mengatakan tidak ada bukti tak terbantahkan bahwa banyak taksi pengemudi curang dengan cara ini, tetapi kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas dengan kebanyakan pengemudi sudah cukup untuk menghancurkan sistem karena semakin banyak yang memilih keluar dari organisasi. Kita lanjut saja. Ini refleksi setelah hari panjang di Moskow. Setelah hari yang panjang di Moskow, ini tentang refleksi. Jadi ini dia mengatakan bahwa seketika dia kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah memikirkannya. Baris segera menyadari bukan tanpa rasa malu itu ilmu sosial tidak dapat memberikan jawaban yang paling tidak dapat diandalkan untuk masalah ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berguna dalam praktik.
Kami memiliki model yang sangat baik untuk menjelaskan situasi statis dan korupsi sistematis serta berbagai bentuk kerjasama yang dapat dipercaya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada model yang berguna untuk menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Kemudian logika jebakan sosial. Psikolog John Platt menemukan konsep jebakan sosial, sebuah metafora yang ia ciptakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1973. Mungkin jebakan sosial dianggap sebagai istilah payung untuk sejumlah situasi strategis yang ditemukan oleh para aktor sosial, di mana elemen utamanya adalah milik mereka. Perilaku ditentukan oleh penilaian mereka atas tindakan orang lain di masa depan. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasi sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama. Tetapi jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada artinya memilih bekerja sama karena akhirnya bergantung atas kerja sama oleh hampir semua orang. Jadi non-kooperatif mungkin rasional ketika orang tidak mempercayai itu dan orang lain juga akan bekerja sama. Menjadi kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama bisa datang hanya jika orang percaya bahwa kebanyakan orang juga akan memilih untuk bekerja sama. Jika tidak ada kepercayaan itu, jebakan sosial akan ditutup tanpa bisa dihindari. Itu adalah kita berakhir dalam keadaan yang lebih buruk bagi semua orang, dan setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapat untung dan memilih untuk bekerja sama. Kita semua menemukan diri kita dalam situasi di dalam organisasi atau tim, di mana jelas bahwa setiap orang akan mendapatkan keuntungan jika semua orang telah melempar dan berusaha berkontribusi, tetapi tidak menyenangkan mengetahui bahwa Anda adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan itu, sementara yang lain mengelak kewajiban. Dalam kasus seperti ini, loyalitas pribadi bergantung pada bagaimana kita memandang dan mengantisipasi loyalitas orang lain. Baik, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai buku ini. Yang jelas buku ini berbicara tentang kepercayaan. Jadi dia berbicara tentang perjalanan sosial seorang penulis ini dan juga kepercayaan daripadanya. Sekian dari saya, terima kasih.